Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Haryani. Saya dari kelas SMA 19B1 Manajemen Keuangan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai peran forecasting dalam meningkatkan laba. Dalam kegiatan bisnis, penting untuk memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi agar tidak mengalami kerugian. Forecasting sendiri adalah solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga para pebisnis, terutama bagi seseorang yang tengah berprofesi sebagai sales atau business development. Pasalnya, forecasting memegang peran penting dalam menentukan masa depan bisnis dalam suatu perusahaan. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Dalam sebuah bisnis, masa depan menjadi salah satu ketidakpastian yang harus dihadapi sebaik mungkin. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, forecasting hadir untuk menangani solusi dari masalah-masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi risiko yang akan menimpa bisnisnya nanti. Sebagai contoh, di perayaan tahun baru diprediksi permintaan produk dari bisnismu akan melonjak secara drastis. Nah, dari prediksi tersebut, kamu bisa mempersiapkan jumlah produk yang banyak agar semua konsumen bisa mendapatkannya. Akan tetapi, kembali lagi kepada pembahasan di atas, semua itu dilakukan sesuai dengan data-data sebelumnya. Jika di tahun baru kemarin permintaan tinggi, bisa jadi pada perayaan tahun baru sekarang juga akan tinggi juga. Salah satu manfaat dari forecasting adalah untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya yang bisa didapatkan, yaitu memprediksi masa depan bisnis. Dengan ini, forecasting dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis secara tidak langsung. Hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Dengan demikian, mereka dapat menempatkan diri kepada target pasar yang tepat serta meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Manfaat selanjutnya adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan forecasting, perusahaan bisa mendapatkan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Dengan keadaan seperti itu, perusahaan memiliki peluang yang besar untuk memenuhi permintaan barang dari pelanggan, lalu menghasilkan kepuasan dari para pelanggan tersebut. Yang ketiga adalah tetap mengikuti tren. Manfaat lainnya dari forecasting adalah perusahaan dapat terus mengupdate informasi untuk keberlangsungan bisnisnya. Sebab dalam memprediksi bisnis ke depan, perusahaan tentu harus mengikuti tren agar dapat mengantisipasi tren pasar yang berubah. Selanjutnya adalah mudah saat meminjam uang. Ada kalanya perusahaan membutuhkan pinjaman untuk menjalankan suatu proyek bisnisnya. Nah, biasanya para peminjam uang akan memberikan pinjaman jika transparansi dari perusahaan jelas dan detail. Misalnya informasi terkait bisnisnya di masa depan, penjualan, biaya produksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menjaga kondisi keuangan. Saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, mereka dapat mengatur biaya semaksimal mungkin. Selain itu, prediksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan membutuhkan karyawan baru atau tidak. Dengan begitu, dana tidak dibuang sia-sia karena memperkerjakan karyawan baru di waktu yang tidak tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting.
Yang pertama adalah sifat produk. Faktor pertama yang mempengaruhi forecasting adalah sifat produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat menilai apakah produknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Lalu ada tingkat persaingan. Perusahaan juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana tingkat persaingannya dengan kompetitor lainnya. Kira-kira bagaimana posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya dalam berbisnis? Apakah lebih mendominasi atau justru malah kalah dari kompetitor? Lalu ada data historis. Data historis atau data sebelumnya penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Minimal data yang sudah terkumpul adalah data 5 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah metode forecasting. Yang pertama, metode kualitatif. Dalam penggunaan metode ini, biasanya perusahaan bersifat subjektif, sebab prediksi atau penilaiannya berdasarkan penilaian pribadi oleh para ahli. Perkiraan dengan metode ini seringkali bias karena jarang menggunakan data-data dari perusahaan. Dengan kata lain, kelemahan dari metode ini bisa jadi tidak akurat. Biasanya metode kualitatif digunakan untuk melakukan riset pasar. Lalu yang kedua adalah metode kuantitatif. Untuk metode forecasting kuantitatif ini adalah metode yang mengandalkan data-data untuk memprediksi bisnis di masa depan. Dengan kata lain, metode ini cenderung bersifat objektif. Salah satu kelebihan dari metode ini tentu bisa jadi akurat karena berdasarkan data-data yang didapat dari perusahaan. Lalu apa bedanya forecasting dengan budgeting? Pada umumnya kedua hal tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Akan tetapi budgeting berbeda dengan forecasting. Secara sederhananya, budgeting memperkirakan berapa banyak pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, untuk forecasting lebih memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan terkait bisnis serta memperkirakan hasil keuangan dengan mengumpulkan data historis. Dengan begitu, peran forecasting dalam meningkatkan laba, memperkirakan kebutuhan keuangan masa depan suatu perusahaan adalah satu kegunaan forecasting yang paling penting. Ini dapat membantu perusahaan menentukan masa depan keuangannya dengan memperkirakan penjualan di masa depan, modal yang dibutuhkan untuk pengembangan produk di masa depan, termasuk biaya ekspansi di masa depan dan perkiraan biaya lain yang digunakan untuk memperkirakan biaya masa depan. Akurasi dari sebuah hasil forecasting diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan berhasil bila peramalan itu terlampau tinggi atau rendah dibandingkan dengan fakta yang sebetulnya terjadi. Akurasi dari sebuah hasil forecasting diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan berhasil bila peramalan itu terlampau tinggi atau rendah dibandingkan dengan fakta yang sebetulnya terjadi. Hasil peramalan disebutkan konsisten bila besarnya kekeliruan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlampau rendah akan menyebabkan kekurangan persediaan hingga permintaan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlampau tinggi akan menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting untuk menyeimbangkan persediaan yang ideal. Forecasting adalah salah satu aset yang sangat penting untuk perusahaan, ialah persediaan. Manfaat dari persediaan adalah untuk menunjang perusahaan dan melayani sejumlah kepentingan dalam perusahaan agar operasional perusahaan tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Persediaan yang dimiliki berupa persediaan barang di gudang yang bertujuan guna menunjang proses produksi dan operasional perusahaan. Fungsi forecasting sendiri adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Dengan fungsi tersebut, maka forecasting menjadi penting karena beberapa hal berikut, yaitu sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta jauh mana pengaruhnya di masa depan. Lalu adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Lalu,
Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.